Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Nah, sebagaimana kesepakatan kita bahwa mulai pertemuan ini ke depannya kita akan mengerjakan tugas kelompok kita, dan tentunya semua sudah membagi kelompok-kelompok ya di kelasnya masing-masing. Yang saya minta adalah membentuk 6 kelompok dalam perkuliahan komunikasi politik ini. Ada tentunya 6 kelompok yang akan membahas makalah yang sangat penting sekali tentang komunikasi politik, dan ini tentunya akan menjadi topik-topik kita. Ya, makalah-makalah inilah yang akan nanti silahkan dikerjakan secepatnya ya, seminggu atau 2 minggu ini, di mana ini suatu tantangan, dan kalau kalian bisa mengerjakan ini dengan baik tentu akan sangat bermanfaat dan berguna, karena pada kesempatan ini tugas yang akan saya berikan adalah kita berdasarkan kepada Handbook of Political Communication Research ya. Jadi Handbook of Political Communication Research ini diedited oleh Linda Leakey dari University Florida. Ini sangat bagus sekali menurut saya untuk dibahas ya. Dan saya telah membagi 6 kelompok karena tema-tema di dalam handbook ini, dalam Political Communication Research ini memang ada 6 topik ya. Baik, semoga sudah terbagi kelompoknya, ada 6 kelompok. Nah, sebagai kelompok 1 ada 6 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Dan ini sudah saya bagi berdasarkan buku Handbook of Political Communication Research ini. Yang kelompok 1 yaitu membahas tentang theories and approaches to political communication. Jadi kelompok 1 membuat makalah, atau ya maksud saya tidak hanya menerjemahkan ya handbook ini dalam bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia, tapi juga harus memahami ya, menerjemahkan apa maksud di dalam pembahasan topik-topik pembahasan di dalam handbook ini. Jadi kelompok 1 itu tidak hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi memahami ya dan memaknai apa yang dimaksud di dalam topik-topik di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 tugas yang saya berikan adalah ya, judulnya Theories and Approaches to Political Communication ya, berdasarkan buku handbook ini ya. Theories and Approaches to Political Communication. Jadi teori dan pendekatan dalam komunikasi politik ya. Dan ini ditulis oleh Everett M. Rogers ya, dan kawan-kawan ya. Ada beberapa ahli di sini yang akan menulis. Yang pertama di sini ada disebutkan tentang theoretical diversity, political marketing, methodological development, fragmentation of structure of political communication, kemudian design and creation of the structure of political vocabulary for political communication. Jadi dalam kelompok 1 ini khusus membahas tentang theories and approaches to political communication yang ada di Handbook of Political Communication Research ini, di mana di situ ada ditulis oleh Everett M. Rogers dan kawan-kawan. Dia membahas tentang theoretical diversity in political communication, political marketing in political communication, methodological development in political communication, fragmentation of the structure of political communication, and design and creation of the structure of political vocabulary for political communication. Jadi ada 5 di situ yang dibahas, dan silakan diterjemahkan dan diartikan, dipahami, dan kalau perlu dibuatkan contohnya, konkretnya, aplikasinya, pelaksanaan dari political communication research ini, terutama di Indonesia tentunya. Nah, untuk kelompok 2 ini membahas tentang political message ya. Di kalau tadi teori dan pendekatan komunikasi politik communication ya, komunikasi politik ya. Yang kelompok 2 ini bicara tentang political message. Jadi pesan-pesan politik ya, pesan-pesan politik dalam komunikasi politik. Nah, di sini ada pembahasan tentang rhetoric and politics. Kemudian yang kedua political advertising, yang ketiga political campaign debate.
Nah, ini ada ditulis oleh Bruce Greenback dan kawan-kawan. Bisa dilihat sendiri nanti ya di bukunya, handbook ini. Political Message, yang pertama membahas tentang rhetoric and politics, retorika ya dan politik. Kemudian political advertising ya, periklanan politik dalam komunikasi politik tentunya. Kemudian political campaign debate, debat kampanye politik. Nah, ini menarik sekali, akan dikerjakan oleh kelompok 2 ya. Dan yang terpenting juga, di samping mengartikan, menerjemahkan, memahami, juga harus mengaplikasikan ya, bagaimana ini diaplikasikan ya political message ini, terutama di Indonesia. Apakah berlaku seperti yang ada di dalam makalah ini. Nah, kemudian kelompok 3 ini membahas tentang news and media coverage of political issues and political institution. Jadi kelompok 3 membahas tentang news media coverage of politics, political issues and political institution. Jadi bicara tentang liputan media berita tentang politik dan juga isu-isu politik dan lembaga-lembaga politik, di mana di sini membicarakan tentang news coverage of political campaign, agenda setting research, gatekeeping and press government relation, dan the presidency of the media. Ini ditulis oleh David Weaver dan kawan-kawan ya. Bagaimana news coverage ya, meliput berita kampanye politik, kemudian bagaimana research tentang agenda setting, bagaimana gatekeeping ya, dan press ya, hubungan government relation press ya, hubungan pemerintah press, hubungan pemerintahan, dan juga bagaimana presiden, kepresiden, dan media. Ini sangat menarik sekali kelompok 3. Dan kelompok 4 nanti membahas tentang political yang kelompok 3 saya sampaikan lagi juga harus juga dibicarakan dalam makalah ini, tidak hanya mengartikan, menerjemahkan, tapi juga bisa memahaminya dan bagaimana aplikasinya ini. News media coverage and political issues and political institution ini apakah sama dengan apa yang ditulis di sini dalam prakteknya ya, dalam aplikasinya terutama di Indonesia atau tidak. Itu sesuai dengan kelompoknya, memberikan contohnya dan perbandingkan dengan apa yang disampaikan di sini. Nah, untuk kelompok 4 yaitu bicara tentang political communication and public opinion. Jadi komunikasi politik dan opini publik ya. Di mana tema-temanya yang pertama the spiral of silence and the social nature of man. Yang kedua tentang knowledge as understanding. Kemudian yang ketiga tentang mediating democratic engagement. Yang keempat women as political communication source and audience. Ya, jadi tentang komunikasi politik dan publik, opini publik ya. Ini banyak ditulis oleh Elizabeth Noll ya, Elizabeth Nolle dan kawan-kawan, bisa dilihat nanti di buku Handbook of Political Communication Research ini. Ini menarik sekali untuk kelompok 4 ya. Juga ada bicara di sini kan women as political communication source and audience ya, sumber-sumber komunikasi politik perempuan dan juga audiennya. Jadi sekali lagi sama dengan kelompok yang lain ya, silakan dibahas, diterjemahkan, diartikan, dipahami, kemudian juga bagaimana aplikasinya, penerapannya, apa yang ada di dalam makalah ini diterapkan gitu dalam komunikasi politik terutama di Indonesia, diterapkan apa tidak, sama apa tidak dengan apa yang disampaikan oleh Elizabeth Noll dan kawan-kawan ini. Nah, untuk kelompok 5 judulnya adalah International Perspective on Political Communication. Jadi kelompok 5 mendapat tugas makalah yaitu perspektif internasional dalam komunikasi politik ya. Jadi komunikasi politik internasional ya, bagaimana perspektif komunikasi politik internasional, di mana temanya di sini ada political communication research abroad, kemudian ada political communication in Asia. Jadi political communication research abroad ini terutama di Uni Eropa ya barangkali ya, tapi nanti bisa dilihat ini adalah tulisan dari Christina dan kawan-kawan, bisa dilihat kelompok 5 ya, juga sama dengan yang tadi, tidak hanya mengartikan, menerjemahkan, tapi memahami dan juga memberikan contoh-contoh aplikasinya, penerapannya dalam komunikasi politik ya.
apakah ini dipraktekkan apa tidak ya, ini tentang komunikasi politik di Asia ya. Indonesia juga termasuk Asia. Baik, kemudian kelompok 6 yang terakhir bicara tentang new trends in political communication channel. Jadi ini khusus bicara tentang channel, saluran komunikasi politik yang lagi tren ya saat ini. Hanya satu aja pembahasannya, itu tentang changing the channel, use of internet for communication about jadi bagaimana kecenderungan saluran komunikasi politik yang baru, yaitu perubahan-perubahan di saluran komunikasi politik terutama dalam penggunaan internet. Mungkin sebelumnya kita sudah bicara juga ya, tapi ini akan dibahas khusus oleh John C. Tedesco. Jadi sama, silakan terjemahkan, diartikan, dimaknai, dipahami, dan bagaimana aplikasinya. Apakah new trends in political communication channel ini juga dipakai di dalam komunikasi politik di Indonesia. Saya rasa itu saja singkat, dan jangan lupa bahwa ini ke depannya ya, seminggu 2 minggu ini silakan dikerjakan. Saya berharap semua anggota kelompoknya aktif, berperan aktif, dan kalau perlu ketuanya menyampaikan di dalam laporan makalahnya siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, atau tidak terlibat, atau hanya numpang nama saja. Kalau dia mengerjakan, bagian mana yang dikerjakannya, tulis namanya masing-masing di situ biar jelas ya. Jadi tidak hanya ada yang pelengkap penderita, penggembira di dalam kelompok ini. Kita semua berharap aktif, dan nanti kita kumpulkan secepatnya makalah ini untuk hand of political communication research. Jadi untuk handbook of political communication research kita pakai adalah yang edited Linda Lee Kate dari University Florida. Ya silakan dicari dulu, kalau tidak ketemu nanti akan saya share bagaimana handbook of political communication research ini isi-isinya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Demikian, jangan lupa untuk menuliskan nama, NIM, kelas, kelompoknya di dalam kolom komen ini ya, sebagai bahwa kalian sudah mendengar arahan-arahan apa yang dilakukan di dalam tugas kelompok ini. Baik, terima kasih. Silakan, selamat mengerjakan. Semoga sukses semuanya. Ya, semua berpartisipasi aktif. Jadi mahasiswa yang aktif, dan nanti mungkin bisa kita berdiskusi secara aktif. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka.